Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Halo teman-teman, satu misi-misi Palestinian lover. Aku ini sedang mengkaji apa yang sebenarnya terjadi di akhir zaman ini, sehingga ruwet ya. Para aulia Allah zaman dahulu, sahabat-sahabat Nabi, tidak ada yang mau hidup di akhir zaman. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya? Ternyata permainan role play itu yang paling berbahaya ya, dan role play itu sangat membahayakan ya. Tapi aku malah senang bermain role play, ikuti apa yang mereka mainkan. Role play ya. Di sini aku suges ya. Setelah tahu apa yang terjadi itu, jadi suges, masukan. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Berarti di sini sarannya. Dan juga mungkin kritikan. Di sini tujuannya untuk kebaikan. Gitu. Di sini role play-nya itu apa? Kalau ada pagi-pagi candu asmara, boleh nggak nyanyinya candu asmara? Candu asmara, dan aku harus bermain role play candu asmara. Tapi untuk tujuan apa ya? Untuk tujuan tertentu. Mana yang hatinya bersih, mana yang hatinya tidak bersih. Berarti di sini ada sesuatu hal yang membuat aku penasaran orangnya. Apakah penyakit hati yang tidak tersirat itu benar-benar luar biasa ya. Ada ubudunya, ketika para ulama guru besar bilang ubudunya, cinta dunia, wanita. Terus kalau jabatan udah pasti ya. Cuma yang bikin aku aku tuh tidak pernah ketika orang memberikan kepercayaan padaku, aku selalu menolak karena aku tidak sanggup ya. Maksudnya aku tuh bukannya tidak sanggup ya, khawatir ya itu apa ya, karena kalau sudah diberikan kepercayaan harus full ya. Amanah kerjaan seperti hari ini, aku harus tetap memberikan kepada jemaah umroh, bukan alasan siapapun, tetapi karena suruhan Allah ya Allah. Jadi aku harus mendandani orang-orang yang dimuliakan Allah, yaitu para jemaah umroh dan haji ya. Bukan karena suami, bukan karena makhluk ya, tapi karena Khalik Allah. Karena manusia itu bisa berkhianat semuanya. Jadi kalau kita bersandar kepada manusia, itu suatu benar-benar yang bertentangan dengan aku ya. Jadi di sini cintailah orang yang kamu cintai sesuai dengan porsinya. Begitu kira-kira. Jadi kita itu tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa di sini tuh terlebih-lebih pasangan ya. Pasangan siapapun itu, aku tuh hanya begini. Pasangan aku itu masih berkiblat kemana sih? Terus berarti kabilah ya. Kabilahnya mana sih? Ka'bah. Kabilahnya mana sih? Ya tetap gitu. Jadi di situ sama-sama untuk kebaikan, karena setiap doa itu orang yang tauhid kabilah pasti akan selalu didengar sama Allah. Gitu. Aku tuh begini ya. Aku akan ada bercerita. Kalau aku bernikah itu bukan karena siapapun, tapi lillah, karena Allah. Gitu. Jadi bukan karena suruhan suami, tidak. Jadi suruhan Allah. Terus sekarang ini masih ada orang-orang yang dimuliakan Allah yang untuk berangkat umroh atau haji, kalau stok baju aku ada, aku tetap berikan. Begitu kira-kira. Jangan begini, suaminya selingkuh atau gimana, kayak hijab juga, berhijab, bernikab, suami aku selingkuh, akhirnya dibuka hijabnya, dibuka cadarnya. Begitu, itu suatu kesalahan yang besar pemirsa, teman-teman muslimah. Kita itu
Makanya kan di hisabnya itu suami sendiri, istri sendiri, tidak ada yang berdua. Ayo berjajar berdua dihisab sama Allah gitu, tidak ada. Di akhirat nanti itu di hisabnya itu masing-masing sendiri-sendiri, istri ya istri, suami ya suami. Berarti di sini perbanyaklah amal baik dan berbuat baik. Begitu. Meskipun di sini ada tugas-tugas khusus yang Allah berikan padaku ya. Di sini aku hanya cukup mengetahui dan memberikan saran. Semua itu berbalik lagi ke diri masing-masing ya, karena Allah itu tidak pernah salah dalam memberikan tugas. Betul tidak? Seperti apa ya? Dan suami aku itu akan mensupport aku terus ya selama di jalan yang benar dan baik. Begitu. Yang jelas-jelas itu betul-betul benar ya kamu kan, istilahnya aku itu selalu apa ya, meskipun itu aral rintangan itu pasti ya dari manusia, faktor manusia. Belum ada yang berusaha menipu daya, belum berusaha memperolok-olok, belum ada yang memfitnah, belum ada yang jebakan Batman. Mungkin aku ada apa ya, ada hal-hal yang aku sukai tapi tantangan gitu ya, itu kayak begini. Nonton apa ya yang dulu itu ada acara jebakan Batman gitu, ada yang gitu, tapi aku tahu itu gitu, cuman aku tuh berusaha ada apa sampai di mana gitu pemirsa. Jadi aku tuh diam itu hanya tidak mau riweh gitu ya. Aku mau fokus kepada yang Allah perintahkan. Hari ini aku akan memberikan lillah ya buat yang jemaah umroh, karena ada terus bagaimana dong. Aku juga tidak mau, aku pun istirahat, aku pingin santai begitu. Pekerjaan itu amanah. Pekerjaan itu bukan hanya keluarga, bukan hanya ngurusin urusan di rumah ya, maksudnya urusan-urusan yang kita harus kita lakukan gitu ya, maksudnya yang prioritas. Bukan amanah itu apa ya, benar-benar itu amanah itu bukan hanya masalah uang, bukan masalah itu, tapi tanggung jawab tanggung jawab, apalagi tanggung jawab terhadap pendidikan anak, tanggung jawab solidaritas sosial, berarti ya sosial masyarakat, memberikan keberkahan hidup buat yang lainnya. Di situ berat aku tuh kalau ada kekuatan ya, waktu pulang umroh 2018 jangan pulang ke Indonesia. Ada kekuatan yang besar, tidak boleh pulang ke Indonesia selama 7 tahun ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata begini, A, B, C, D, sampai Z. Tapi sudahlah, itu memang ujian hidup aku gitu. Luar biasa berat. Tapi mau bagaimana lagi dong? Aku harus menjalaninya karena amanah itu berat. Kalau kita menjaga amanah, alam juga bereaksinya itu ya mensupport lah. Karena di akhir zaman ini teman belum tentu memberikan kebaikan kepada teman. Terus apa ya, aku berharap Palestinian Loperma tetap solid ya mod ya kali apa ya tuh, aku masih lupa. Pokoknya semuanya deh, ada UMOD, ada CS lah, dan semuanya ya, intinya yang peduli kebaikan dan kemanusiaan gitu. Karena niat aku selalu baik untuk semuanya gitu. Kalau ada rezeki, ada apa, itu berbagi untuk semuanya begitu kira-kira. Aduh, sekarang ini apa ya, jadi selama Allah menuntun aku dengan petunjuknya, pokoknya liatin aku aja deh, apa yang aku lakukan untuk hal yang baik berarti baik. Kalau ada yang tugas yang di luar
yang role play itu berarti ada banyak-banyak permainan ya. Permainan itu biasanya dimainkan oleh human error gitu. Jadi human error itu ya seperti itu gitu. Dan aku juga pun harus, apa sih yang terjadi sebenarnya? Zaman ini adalah mewabah, melebihi corona ya, perut dan kemaluan. Nah, itu kan akhir zaman sudah disebutkan. Perut dan kemaluan, ubu dunia, terus apa ya? Ya semuanya ya, cinta duanya. Gitu. Hianat itu sudah aku tahu dari awal. Jadi di sini tuh makanya bersandar sama Allah. Gitu, bersandar sama Allah dan ikuti apa yang Rasulullah anjurkan ya. Gitu. Pokoknya aku mah semoga Allah melindungi kita semua. Kita fokus beramal baik dan berbuat baik, itu aja. Karena reaksi alam tuh udah bener-bener alam ya, maksudnya gitu, udah bereaksi semua, berarti ya kitalah pertebal kebaikan, pertebal akidah. Jangan dihubungkan dengan role play ya. Role play mah beda lagi, itu mah tugasnya intel cilik beren ya. Intel cilik ya, itu mah beda lagi. Jadi memang kadang-kadang berat ya kalau apa ya, sudahlah, kita memohon keberkahan, kebaikan. Mudah-mudahan masih ada yang yang bisa kita lakukan ya untuk menghasilkan sesuatu kebaikan ya. Karena repotnya itu ya itu wa wi bu wo ya begitulah. Repotnya akhir zaman itu begitu. Jadi apa ya, kalau ukuran baju mah double triple XL, apa double triple LL LLL triple LLL sepertinya. Aku kan mau mengecilkan baju hari ini, jadi ada baju kebesaran. Aku habis berbagi baju loh. Apalagi ya, kalau dibilang aku pengen istirahat ya Allah gitu ya, tapi ada aja yang harus aku lakukan. Kemarin udah berbagi baju sampai kok mama kok dibagi-bagiin baju, ada kalanya dibagiin, ada kalanya untuk ditawarkan baju. Maksudnya baju, bukan wanita, Bo. Baju ya. Jadi di sini apa ya? Semoga Allah melindungi kita semua aja lah. Banyak hal-hal yang besar yang mungkin berhubungan dengan semesta, bukan nggak ada hubungannya dengan itu ya, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Siapa namanya ya yang itu tuh, aku lupa. Pokoknya yang aku ingat itu Rasulullah aja, Nabi Muhammad ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam apapun yang terjadi. Role play itu bener-bener deh. Tapi kalau kan dalam bahasa Inggris itu ada role play ya. Role play, aku paling senang sekali bermain role play itu. Bukan gimbot aja. Tapi kalau gimbot juga senang bermain. Itu kan melatih kecerdasan otak. Tapi role play ini luar biasa. Luar biasa ya. Pengaruhnya ya disinilah banyak peran yang harus aku lakukan ya. Harus bisa mencangkul, bertani ya, belajar bertani maksudnya. Harus bisa merawat kucing ya, terus harus bisa belajar jahit ya, segala macam dah. Itulah role play. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Biar pantas saja para aulia Allah di zaman dahulu itu tidak mau hidup di akhir zaman katanya, tapi siap-siap umat akhir zaman yang benar-benar takwa itu nomor 1 untuk masuk surga, itu katanya. Begitulah.
Begitulah pagi ini aku sapa senior lover semua, dan aku harus tetap melaksanakan tugas yang Allah berikan. Nih aku akan memberikan itu baju stok gamis yang tersedia ya buat salinan yang umroh gitu teman-teman semua. Sudah ya, kebenaran itu di atas segala-galanya. Apa arti dari hak dan batil? Kebenaran itu di atas segala-galanya. Tetaplah berpijak di atas kebenaran. Betul enggak? Seperti ihdinas syiratal mustaqim, kan syiratal mustaqim tuh, ihdinas syiratal mustaqim. Aku itu hanya belajar dari apa yang guru besar aku katakan ya. Kalau aku berkata ihdinas syiratal mustaqim karena aku mendengar ceramah beliau, tapi di sini aku mohon tuntunannya, kan belum tentu kita juga benar. Yang penting kita berusaha menjadi benar kalau dalam hal tertentu ya. Kalau tidak semua hal kita bisa lakukan, tetapi kita berusaha lah. Kalau ada satu hal yang kita kuasai, kenapa tidak kita berusaha untuk di jalan yang benar ya. Itu saja semuanya. Tidak akan pernah tertukar mana yang hak dan mana yang batil. Berbeda dengan role play ya, itu beda lain gitu. Jadi di sini sesuatu yang hak dan batil itu lihatlah dengan cahaya batin, petunjuk itu, yaitu petunjuk. Jadi aku sedang mengikuti apa yang Allah perintahkan, petunjuk Allah. Masih menyuruh aku mendanani yang umrah aja, oke, aku nikmati meskipun aku sudah lelah, udah capek pemirsa, apalagi hidup akhir zaman ini. Tapi bagaimana lagi gitu, kamu harus kuat gitu. Ya udah gitu saja. Semoga Allah melindungi dan merahmati kita ya, meskipun lagi kemarau melanda. Kita memohon kebaikan, berada di pihak-pihak yang baik dan benar. Begitu kira-kira. Karena di dunia ini hanya ada dua macam orang baik dan orang yang buruk itu jelek ya. Tabiat, berarti tabiat. Ada orang yang bertabiat baik, ada orang yang bertabiat buruk. Dari muslim, dari non muslim gitu. Sama, dari muslim juga ada yang tabiatnya malah melebihi gitu, melebihi dari yang non muslim. Non muslim juga ada yang tabiatnya tidak baik gitu dan tidak benar gitu. Muslim juga sama. Aku hanya menjelaskan dalam dunia ini tuh ada dua jenis manusia, yang bertabiat baik dan tidak baik gitu. Dan sebagai penyuluhan lah, aku buat lagi penyuluhan. Semua yang Allah berikan kepada jalan hidup aku itu qadarullah. Tidak ada yang aku planning ya, aku masuk YouTube, tidak ada sama sekali. Tanya tuh sama Mbak Herjen, halo Mbak Herjen. Mbak Herjen itu menawarkan aku untuk masuk YouTube. Tidak pernah mau. Aku tidak pernah mau masuk YouTube. Kalau kita dipaksa pun aku tidak mau masuk YouTube. Tetapi karena aku harus banyak hal tentang sesuatu hal tentang kebaikan ya, untuk kebaikan bersama. Jadinya Allah menuntun aku. Jadi Allah yang menuntun aku ke YouTube dengan perantara seseorang mengizinkan aku untuk tampil di YouTube ya. Seseorang mengizinkan aku, dan aku juga sebenarnya udah capek banget gitu ya. Tapi bagaimana lagi, kalau hal-hal untuk kebaikan bersama mah kenapa tidak ya, itu intinya di situ. Jadi di sini tuh sumber permasalahan role play gimana sih, sudah repot. Apalagi
dengan apa ya, itulah wanita itu kan perhiasan dunia, benar tidak? Tapi wanita juga ya itulah para wanita itu. Jadi ya udah dah, aku tidak usah menceritakan hal-hal apapun, tetapi wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang bermartabat. Tidakkah itu yang seharusnya? Betul tidak? Wanita Indonesia adalah wanita yang bermartabat seharusnya, itu betul tidak? Dan kita harus menjaga semua generasi muda semua. Tapi di sini ya itulah, udah kacau balau lah ya. Aku juga puyeng, entah bagaimana lagi ya. Jadinya ya, semoga Allah melindungi kita semua aja deh. Karena kalau sudah begini, wabah corona murka Allah, jangan sampai terjadi lagi ya. Aku berdoa jangan sampai ada wabah corona lagi, kan repot. Terus kalau banjir bandang mah kelihatannya masih ya, banjir bandang. Gempa kelihatannya udah mulai berkurang ya. Aku survei, apakah gempa masih ada? Kayaknya udah mulai berkurang ya. Wabah corona. Mungkin duhon, kalau udah mendekati kiamat jangan bicara duhon deh. Aku paling takut banget kalau duhon. Atau meteor jatuh. Bagaimana? Nah di sini kalau meteor jatuh, seseorang ada yang ketakutan. Seseorang takut ketika meteor itu jatuh. Takutnya apa? Wajahnya rusak. Di situ ketahuan tuh, wajahnya rusak kalau meteor jatuh. Berarti dia tidak akan berani. Iya kan? Seseorang itu tidak akan berani karena takut meteornya jatuh dan merusak, wajahnya menjadi rusak gitu intinya. Berarti di sini ada rasa takut gitu. Jadi diamlah gitu, biarlah Allah yang menyelesaikan semua urusan, dan kita fokus aja pada amal baik, berbuat baik gitu. Seseorang itu yang ditakuti oleh seluruh umat muslim ya, takut sekali wajahnya itu kena meteor katanya itu. Makanya jangan nurut apa kata aku gitu, jangan macam-macam gitu ya kan. Gitu. Jadinya pagi ini aku mau warning seseorang. Seseorang itu kan selalu bercerita sama aku, meteor, aku takut meteor jatuh. Loh kenapa gitu? Ntar wajahku rusak gitu. Ya kok rusak, bukannya ganteng gitu. Meteor jatuh juga kan tetap ganteng. Ternyata ya itu dia gitu. Entah siapa itu ya, aku juga tidak tahu. Jadi di sini memohon kebaikan dunia dan akhirat lah, kebaikan dari semuanya. Itu sudah segitu. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Momod dan CS. Assalamualaikum.